Halo, kembali lagi ke channel Win-Win Garage. We make you a winner. Kali ini kita sudah ada kedatangan unit premium Mitsubishi Grandis GLS tahun 2010. MPV premium yang saya pikir ini sangat patut untuk menjadi mobil keluarga ya. Dengan fitur mesin 2400 cc, kita sangat kuat melibas medan-medan berat di Indonesia, tanjakan, turunan, dan kabin yang lega, fitur yang berlimpah, dan sangat nyaman. Nanti kita review lebih lengkap dan detail. Let's go, kita mulai dari eksteriornya. Ya, kita mulai bahas dari eksteriornya ya. Ini kita lihat dari lampunya ini udah ada angel light, ada lampu dekat. Jauh ini juga udah upgrade ya, udah proyektor HID. Tapi ada satu yang unik nih, saya suka nih. Biasanya kan lampu sen itu di bagian luar kan ya. Dia lampu sennya di bagian dalam nih. Terus juga karena di bagian luarnya udah ada yang dari spion. Jadi dia lucu dia. Lampu kuning sennya di dalam. Terus juga grillnya juga yang agak miring ini membentuk sudut. Menurut saya cakep sih, ditambah juga di bawahnya ini grill yang kawat yang terlihat sporty, tambahan fog lamp juga. Karena ini tipe GLS, jadi tidak ada tambahan body kit ya. Ayo kita lanjut ke samping. Ya seperti yang saya bilang, ini ada sen di spionnya juga retract. Ini bannya udah, ya peleknya udah upgrade, pelek Outlander Cross kayaknya R17. Seharusnya ini basic standar yang GLS itu dia R16 ya. Tapi karena ini udah di upgrade R17, bannya pun udah dibikin lebih tebal, gendut, jadi berisi ya. Ini cuma dapet 4 jari. Dibikin ceper juga cakep banget sih ini mobil. Ditambah juga nih disc brake. Disc brake-nya ini dual disc brake. Depan disc brake, belakang juga disc brake. Ditambah handle-nya yang chrome. Sama kita lihat ground clearance-nya ini untuk mobil keluarga yang feel-nya juga premium. Saya dan jengkal saya 23 cm, ini cuma ya paling 24 cm ya cukup lah untuk medan Indonesia. 24 cm dengan juga ini sama ya, ada disc brake-nya juga. Jadi untuk fitur pengereman dengan mesin yang cukup buas 2400 cc, fitur pengeremannya juga perlu mumpuni, ini cukup bagus. Dan kita ke bagian belakangnya. Ini sih yang paling keren dari Grandis itu menurut saya. Ini nih, lampunya ini waterfall dari atas ke bawah, lanjutan lurus. Nanti kita lihat ketika dia menyala, mungkin juga saya pikir nih Pajero yang nangis terinspirasi ini nih. Lampu Pajero yang nangis tuh mirip ini. Ditambah juga ini udah termasuk kamera mundur. Dan mesin Mifec 2400. Plus tambahan juga untuk mobil ini udah ada roof rail. Plus antena shark fin. Dengan eksterior yang mobil keluarga, ini nggak cuma nggak nyaman untuk dipakai jarak jauh mudik, tapi juga dipakai sendiri pun masih oke lah. Jadi kita nggak kayak supir, masih sporty feel-nya. Nanti kita bahas di interiornya. Ya, sekarang kita bahas interiornya, kita bahas sisi depannya dulu ya. Mobil ini udah upgrade steeringnya dan juga udah punya Android floating display head unit yang udah sangat modern untuk zaman sekarang. Kita lihat ganti setir ini aja udah mungkin 4 juta, sama ini 4 juta, 8 juta lah. Jadi terlihat lebih modern walaupun mobil ini satu dekade. Kita bahas fitur-fiturnya mobil ini. Ini mobil lega banget ya. Ini maju mundur bisa jauh banget. Terus juga ada armrest kanan kiri. Ini juga bisa ada cup holder, tempat naro-naro, dan juga ada tempat handphone loh di sini. Ini bisa dilihat ada tempat handphone di bawah. Dan ini bisa dilipat. Jadi accessible buat ke belakang. Untuk mobil keluarga ini bener-bener
kata saya ini enak banget lah karena bawa anak kecil, mobilitasnya lebih mudah. Kita mau pindah kanan, kiri, depan, belakang. Banyak juga cup holder di samping-sampingnya. Ada juga tempat penyimpanan lagi di atas sini buat naruh-naruh kertas, naruh banyak hal. Walaupun tombolnya ini masih puter-puteran, tapi saya sih tipikalnya kalau untuk AC lebih enak yang puter-puteran gini ya. Setting-settingannya enak daripada tombol-tombol touchscreen gitu. Kadang ya fiturnya itu kadang kurang pas. Ditambah juga di sini ada juga buat naruh koin. Ini juga ini di sini pokoknya di depannya ini feel-nya lega banget loh. Ditambah ya di sini fitur-fitur biasa, vanity mirror, lampu, kacamata. Fiturnya ini udah ada 4, semuanya automatic window, terus juga ada locknya juga otomatis. Ini ada retract mirror untuk tipe GLS, ada retract mirror nih buat fog lamp. Lampunya spionnya juga ada digital. Ini juga yang saya suka nih. Walaupun fitur zaman dulu tapi ada tempat naruh kartu nih. Zaman sekarang kan buat e-tol ya. Enak banget, tapi ini saya nggak bawa kartu ya. Ntar kita contohin lah. Footage-nya ada storage di sini. Oh, tambah steeringnya ini kita lihat. Oh, dia cuma tilt aja ya, teleskopik nggak bisa. Lumayan. Ditambah nanti kita lihat fitur di belakangnya ini untuk mobil keluarga enak banget, fiturnya banyak banget. Ini juga pengaturannya buat recline-nya ada juga height adjuster-nya bisa naik turun. Depan belakangnya ada, jadi untuk pengemudi pun dimanjakan ya. Untuk driving style-nya bisa menyesuaikan karena banyak fitur pengaturannya. Jadi ini bukan cuma nyaman buat penumpang, ini juga enak buat dikemudikan. Oh, sama karena ini mobil fiturnya saking banyaknya sampai banyak yang kelewat yang nggak dibahas. Ini tuh rem handbrake-nya di kaki ya. Ini tapi ini cuma buat di tahun, sebenarnya mereka tadinya di tahun 2007-an baru di-upgrade di tangan juga, tapi karena di tangan kan jadi menghalangi mobilitas di tengah ya. Tapi karena jadi dipindahin ke kaki, jadi lebih oke, lebih enak dan nggak mengganggu di tengah-tengah sini, jadi lebih kosong rasanya. Ini saking banyaknya fitur nih mobil walaupun tahun 2010. Oke banget. Sekarang kita mau bahas row keduanya ya. Ini dengan yang saya bilang handle-nya chrome. Tadi ini posisi nyetir saya ya. 177 cm tinggi saya. Lihat, lega banget row keduanya. Ditambah juga ini bisa maju mundur juga loh, masih bisa sliding. Jadi masih bisa menyesuaikan, luas banget. Tambah juga ininya juga recline-nya ada. Tapi yang paling enak dari ini sebenarnya di baris kedua ini dikasih fitur kenyamanan AC double blower-nya nggak di tengah ya dia, di kanan kiri. Tapi ini kayaknya bukan double blower, malah triple blower. Di baris ketiga pun masih bisa dapet kenyamanan AC dan lampu. Jadi ini benar-benar full 7-seater car yang memanjakan, bukan cuma baris kedua ketiga sebagai penumpang. Baris kedua, maksud saya baris ketiganya pun diberikan rasa kenyamanan yang luar biasa. Ditambah juga kita bisa ada armrest di tengah ini. Karena ada seri yang 7-seater juga. Wah, pokoknya saya juga udah pakai mobil ini untuk trip, bener-bener nyaman banget buat mobil keluarga dan cc-nya yang gede. Gila, ini enak banget mobil. Sekarang kita masuk pembahasan ke row ketiganya. Untuk masuk ke row ketiganya pun cukup mudah, tinggal ditarik ini, dia udah langsung otomatis sama slidingnya juga. Jadi akses masuknya enak banget. Sekarang kita ke dalam. Lihat, masih ada space di room ketiga. Dengan room kedua yang tadi, dengan ini settingan yang tadi ya, settingan room kedua. Di room ketiganya masih banyak space banget. Masih cukup, apalagi kalau bisa, ini kan bisa dimajuin lagi ya untuk ngurangin tempat di space di room kedua. Room ketiganya beneran bisa ditempatin orang dewasa, bukan cuma buat anak-anak aja. Ini juga dilengkapi cup holder 1, di sininya sebelah kanan ada 2, dan saya bilang tadi ada AC di lapis ketiga ini ada AC.
Ini bener-bener mobil real sub 7 seater, tenaganya kuat. Ini bener-bener sempurna ini mobil sebenarnya. Dengan harga segini, mantap banget. Sekarang kita bahas bagasinya ya. Ini bagasinya kalau row ketiganya kita pakai. Ini dalam banget ya karena dia ban serepnya tuh di bawah mobil, jadi ini benar-benar bisa dalam banget. Ini bisa masuk 2 koper, mungkin 22 koper 40 inch masih dapat nih di belakang dengan ada penumpang. Selain bagasi yang luas juga kalau kita mau pakai baris ketiganya, ini juga bisa dibikin rata lantai. Rata lantainya. Ini lega. Lihat segini. Jadi benar-benar multifungsi. Bisa 3 baris, bisa buat bawa barang banyak. Mau 3 baris dipakai pun masih ada space bagasi. Ini luar biasa. Untuk keluarga jalan-jalan tahun 2010. Desainernya benar-benar mikirin ini bikin mobil. Kayaknya ini perlu dapat apresiasi desainernya nih. Siapa ya desainer? Yang tahu desainernya coba deh komen deh. Ya, sekarang kita bahas dapur pacu dari mobil ini ya. Mobil ini dibekali mesin 2400 cc Myfec, Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control atau di Honda ini VTEC dengan 2400 cc, tenaga maksimum 165 horsepower, torsi maksimum 217 Nm dengan bahan bakar sistemnya multi-point injection, transmisi otomatis 4 kecepatan dengan varian Invex 2 Sport Mode, penggerak roda depan, dan karena kan ya kapasitas tangkinya juga cukup besar, 65 liter untuk jarak jauh cukup mumpuni karena dengan konsumsi BBM-nya ini juga irit loh. Kalau jarak jauh ini bisa 112 atau 13, 1 liter 13 km atau dalam kota 18 sampai 110, 1 banding 1 liter 8 km 10 km. Ini benar-benar luar biasa ini mobil. Dan utamanya spare partnya ini murah. Karena banyak persamaannya untuk mobil ini. Selain murah, stoknya pun melimpah. Jadi kalian untuk merawat mobil ini nggak perlu khawatir. Dan karena mudah, nggak perlu takut karena ini 2400 cc boros karena irit. Jadi pokoknya untuk tenaganya cukup, konsumsi BBM-nya irit, dan bandel dan murah untuk dirawat. Ada juga satu fitur yang benar-benar ini menurut saya top of the top nih. Kenapa desainernya mobil ini tuh keren banget. Ini kita harus buka dulu armrestnya. Nggak susah juga buka armrest. Ini dia nih fitur rahasianya nih. Enak banget. Ini harus bisa. Bahkan bisa selonjoran. Nyenyak banget ini. Mau kalau berempat doang tripnya, 1 nyetir, 2 nyantai-nyantai gini loh. Luar biasa memang nih mobil. Fiturnya kebanyakan. Ya, kita sekarang tes jalan mobil ini. Ini suara mesinnya sangat halus. Ini padahal kita di jalan bergelombang. Jalannya juga enak banget. Ini kekedapan mesin juga enak. Kekedapan kabin. Ini di luar ada orang pembangunan nggak kedengeran. Kita gas dikit. Lewat polis tidur. Ya,
ini dengan 2400 cc nih, oke lah tenaganya. Dan cukup nyaman, tambah ada armrest yang adjustable. Ini bener-bener enak. Pokoknya luar kota pun enak. Sip. Jadi kesimpulannya, mobil Mitsubishi Grandis GLS 2010 ini bukan hanya MPV keluarga yang nyaman, lega, dengan fiturnya yang luar biasa banyak yang sudah kita lihat tadi, ditambah juga kehandalan mesin yang spare partnya melimpah, murah, dan tenaganya yang cukup besar yang mampu melibas segala trek dan lintasan medan di Indonesia, pegunungan, jalan berkelok. Ini fitur luar biasa, plus juga ditambah keiritan bahan bakarnya. 1 liter 13 kilo, maintenance spare part yang melimpah. Pokoknya mobil ini sempurna banget buat keluarga atau kalian yang berjiwa sporty atau yang suka berpetualang tapi pengen juga nyetir sendiri dan tetap keren. Kalian harus pakai mobil ini. Thank you.